Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, bersyukur kita kepada Allah SWT atas seluruh karunia-Nya kepada kita sekalian, sehat, sempat, ya. Kemudian yang lebih daripada itu adalah karunia iman, yang dengan karunia iman ini kita mengharapkan akhir kehidupan kita ini sesuatu yang indah. Selama ini orang pada takut mati, ya. Sebenarnya takut mati itu enggak masuk logikanya sebenarnya. Kematian itu mestinya sesuatu yang indah, sesuatu yang ditunggu. Kalau kita itu pulang kampung itu kan orang semuanya semangat, senang, karena bayangannya adalah dia ingin ketemu dengan orang yang cinta pada dirinya. Bahkan kemudian perjalanan yang susah sekalipun rela dia tempuh, karena dia membayangkan di sana itu ketemu dengan orang-orang yang mencintainya, ketemu dengan orang tuanya, pamannya, bibinya, sepupunya, yang semua juga menunggu dirinya. Maka kemudian bayangan kesenangan ini membuat dia itu semangat untuk melakukan perjalanan itu. Tapi berbeda kalau kemudian dalam bayangan dia adalah dia datang itu ditunggu dengan demo, disiapkan pentungan. Maka dia tidak akan pernah mau untuk pulang kampung itu. Pulang kampung itu sebuah momok, hal yang menakutkan. Pertanyaannya adalah, kita udah tahu bahwasanya Allah yang ngurus kita ketika kita hidup ini. Allah bersifat Rahman dan Rahim, dan ketika kita mati pun kita yang ngurus kita juga tetap Allah yang sama, yang bersifat Rahman dan Rahim. Dan kita tahu sayangnya Allah melebihi sayangnya orang tua kita, melebihi sayangnya sepupu kita, keluarga kita di kampung. Untuk di kampung saja kita begitu semangat ketemu mereka, kenapa ketika kepingin ketemu Allah kita menjadi takut? Apa ini faktornya? Ini ada sebuah yang salah ini. Ada satu hal yang keliru. Ini berarti ada timbul prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau prasangka kita baik, Allah dengan cinta dan kasih sayangnya, ya, melebihi cintanya orang tua kita, melebihi cintanya keluarga kita. Seorang pelacur saja taubat, diterima taubatnya jadi ahli surga. Pembunuh 100 orang saja kemudian dia taubat, diterima taubatnya oleh Allah SWT. Berarti mestinya orang yang tidak berzina, bukan pelacur, bukan pembunuh, mestinya kematian itu sebuah hal yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, melebihi senangnya dia ketika kepingin pulang kampung. Ini persoalannya ada di mana ini? Persoalannya ada di faktor keimanan sesungguhnya. Maka ikhwah fillah, kita ini utuh dalam beragama. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara totalitas keseluruhan. Dan kita tahu ikhwah fillah bahwasanya
Manusia dan jin itu diciptakan oleh Allah di muka bumi hanya satu. Tujuannya bukan untuk ngurus kerjaan, bukan untuk ngurus keluarga, bukan. Tapi tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang pondasi betul perlu kita sadari sekali. Bahwasanya kita wujud di muka bumi ini tujuannya hanya satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sibuk ngurus kerjaan, bukan sibuk ngurus keluarga. Nah, kerjaan dan keluarga itu apa perlu diurus? Perlu. Cuma sebagai bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada ibadah kepada Allah, maka harus hadir hukum syariat di dalamnya. Makan adalah ibadah, bagian ibadah, maka harus hadir hukum syariat. Ngurus keluarga adalah bagian ibadah, maka harus hadir hukum syariat. Cari nafkah adalah ibadah, maka harus hadir hukum syariat. Enggak boleh terpisah daripada syariat, karena itu adalah ibadah kepada Allah. Maka ikhwafillah, setiap kalimat yang didahului dengan la kemudian ikuti dengan kecuali, ini selalu saya tekankan ya, agar kita memiliki gambaran utuh tentang agama ini. Setiap Quran dan hadis yang dimulai dengan kalimat la tidak diikuti dengan kata-kata kecuali, illa, la itu tidak, kecuali itu illa, maka dia hanya punya satu arti. La ilaha illallah. Itu ada dua frase itu. Frase pertama adalah la ilaha, frase kedua adalah illallah. Maka dalam ilmu tafsir dikatakan la pertama namanya linafsil, linafil jinsi, penghilangan segala bentuk ketuhanan. Yang kedua adalah penetapan ketuhanan. La ilaha artinya tiada Tuhan. Betul-betul dia Tuhan. Di langit, di bumi, ya. Pada Nabi tidak ada sifat ketuhanan. Semua tidak ada ketuhanan itu. Illallah, kecuali kepada Allah satu-satunya. Maka juga demikian juga konteks ayatnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Kalimatnya dimulai kata-kata tidak aku jadikan jin dan manusia, tidak ada tujuan apapun juga aku ciptakan jin dan manusia. Ini frase pertama. Keduanya illa liya'budun, kecuali untuk menyembah aku. Berarti satu-satunya kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tujuan satu-satunya adalah tujuan satu-satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 24 jam. Nah, ibadah ini dibagi dua, ya. Apa ibadah dibagi dua? Sudah pernah kita lihat. Dari sisi bentuknya ibadah dibagi dua, ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah murni. Ghairu mahdhah adalah ibadah tidak murni, ibadah bebas. Penting ini. Saya sampaikan dipahami baik-baik. Apa ibadah mahdhah? Ibadah yang ada dalilnya, ada syaratnya, ada rukunnya, ada pembatalnya. Wudu, salat, puasa, haji, iktikaf, ya. Adapun ibadah ghairu mahdhah enggak perlu dalil, enggak perlu syarat, enggak perlu rukun, enggak perlu pembatal. Yang penting perkaranya ma'ruf, kebaikan, dan diniatkan karena Allah. Nyapu karena Allah. Nyapu apa dalilnya nyapu? Olahraga, ngepel, ya, nyetrika, nyiram tanaman. Ini perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Diniatkan karena Allah menjadi ibadah, namanya ibadah ghairu mahdhah. Ya, jadi kita lihat secara besar agama ini. Hubungan dengan tetangga, silaturahim, orang bangun rumah, orang naik kendaraan, masuk ibadah masuk. Kenapa? Karena dia diciptakan hanya untuk beribadah. Maka harus hadir hukum di situ. Dengan tetangga tidak boleh saling mengganggu. Ya. Ketika ngepel begitu nggak boleh melanggar syariat, sambil ngepel kemudian auratnya terbuka kelihatan orang. Jasmani hukum syariat. Dan ditujukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Dari sisi tempatnya ada dua lagi, yaitu sesuatu yang tidak terlihat, namanya amal-amal hati, amal-amal qalbiyah, dan kemudian amal-amal yang kelihatan, namanya amal-amal ghaibiyah. Yang tahajud, baca Quran semalam suntuk, misalnya tapi gigau tanpa niat tidak sah. Dia baca Quran berapa 3 juz tanpa gigau, cara tidak hadir niat di hatinya. Nah ini penting ikhwafillah. Maka kemudian Nabi berpesan kepada kita untuk menjauhi bab bid'ah, ya, karena ada orang ini kemudian alergi dengan kata-kata bid'ah. Tidak, ini Rasulullah yang berbicara, cuma tempatkan secara benar. Ya, inna asdaqal hadis kitabullah, sebaik-baiknya perkataan adalah kitab Allah. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dibaca 3 itu. Khairul hadi boleh, wa khairul huda boleh, wa khairul hadi boleh. Ya. Sebaik-baiknya petunjuk ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, seburuk-buruknya perbuatan, perkara, muhdatsatuha, yang dibikin-bikin baru. Wa kullu muhdatsin bid'ah, setiap yang muhdas adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah adalah dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar, yang sesat di neraka. Nah, di mana ruang bid'ah ini? Di ibadah mahdhah apa ibadah ghairu mahdhah? Nah, ini penting kita sampaikan teman-teman sekalian agar kita nggak bingung. Ini namanya ilmu usul. Ilmu usul fikih, ilmu patokan-patokan kita memahami fikih, memahami syariat ini. Bid'ah ini adanya di mana? Adanya di ibadah mahdhah, bukan ibadah ghairu mahdhah. Ini pahami dengan baik. Kenapa? Karena rumusan al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Al-aslu fil ibadah haram. Aslinya ibadah ini adalah haram. Sampai ada dalil yang datang mengatakan wajib atau sunnah. Tanpa dalil maka ibadah adalah haram. Puasa apa Pak? Puasa sunnah hari Rabu. Memang ada? Enggak ada. Tapi puasa sunnah di hari Rabu ada. Puasa sunnah hari Rabu enggak ada. Bedanya di mana? Di aja. Bedanya ada di kalimat di. Puasa sunnah hari Rabu tidak ada. Puasa sunnah di hari Rabu ada. Apa bedanya? Kalau puasa sunnah hari Rabu, harinya yang dipuasai. Sebagaimana puasa Senin dan puasa Kamis, karena faktor harinya. Tapi puasa mutlak di hari Rabu boleh. Bukan karena Rabunya, puasa mutlak kebetulan jatuh di hari Rabu. Puasa sunnah hari Rabu tidak bisa. Tapi puasa sunnah di hari Rabu boleh. Ini biar kita paham. Jadi kalau ibadah ini aslinya adalah apa? Terlarang, haram. Yang namanya salat fardu hanya 5, nambah lagi nggak boleh. Yang puasa wajib itu hanya bulan Ramadan atau puasa nazar. Di luar itu tidak boleh.
Karena aslinya ibadah adalah haram, tawakuf, nggak boleh berkembang. Tapi di luar ibadah mahdhah boleh semuanya. Al aslu fil asya al ibahah. Aslinya sesuatu di luar ibadah boleh semuanya. Sampai ada dalil yang melarang. Orang pakai pakaian modelnya macam-macam boleh. Itu ibadah apa bukan? Bukan. Berarti boleh. Karena hukum asalnya boleh. Sampai ada dalil yang melarang. Apa yang dilarang dalil? Dia berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi auratnya terbuka. Nah, itu dalil melarang pakaian yang kasiyatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ini adalah ilmu, sehingga kita tidak goncang dalam perjalanan itu. Nah, dalam bidang inilah terjadi khilaf di kalangan ulama dan segala pemikiran-pemikirannya. Nah, bagi kita tinggal kemudian ini masuk orang mana ini? Orang ibadah mahdhah atau guru mahdhah? Senam pagi boleh enggak? Ibadah bukan? Bukan, silakan aja. Orang bangun rumah, syukuran, ibadah bukan? Bukan ibadah mahdhah, tidak ada dalilnya, tidak ada syaratnya, nggak ada rukunnya, nggak ada pembatalnya. Dia bersyukur kepada Allah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Cara syukurannya gimana? Bisa makan, bisa ngundang anak yatim, terserah apa saja. Tapi jelas bukan ibadah mahdhah yang diatur tata caranya. Makanya para ulama dalam kitab bid'ah mengatakan bid'ah terjadi minimal oleh 5 sebab. 1 disebabkan latar belakang, 2 disebabkan waktu, 3 disebabkan tempat, 4 disebabkan oleh bilangan, ya. Yang kelima disebabkan oleh 1, takut lupa saya, disebabkan urutan atau latar belakang. Orang salat duha pakai adzan. Adzan ini adanya di salat fardu. Tiap salat duha dia adzan dulu, latar belakang. Dia menyelisihi sunnah. Kenapa? Adzan adalah ibadah. Adzan itu tepatnya ada di mana? Di salat fardu, bukan salat sunnah. Mau tahajud adzan. Yang kedua apa itu? Tempat. Orang haji kemudian ke Syria, haji ke India, bukan ke Mekah. Ini ibadah dalam sisi tempat. Yang ketiga adalah bid'ah dalam sisi bilangan. Salat subuh 3 rakaat. Yang keempat adalah bid'ah pada sisi waktu. Dia witir habis salat duhur. Tuh, ya. Jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan kebid'ahan di dalam ibadah. Karena faktor urutan, faktor bilangan, faktor tempat, faktor waktu. Ini Bapak sekalian, sehingga kita tidak mudah goncang di dalam satu. Selebihnya berada dalam ruang khilafiyah. Nah, khilafiyah ini perkara halal, bukan perkara haram. Makanya para ulama mengatakan masalah kunut tidak kunut itu bukan perkara bid'ah tidak bid'ah, perkara khilafiyah. Nah, khilafiyah ini kalau benar 2 pahala, kalau salah 1 pahala, maka jangan terlalu tajam membahas perkara ini karena akan membuat goncang masyarakat. Cukup dikaji saja, jelaskan semuanya, kesimpulannya biar mereka ngambil sendiri-sendiri, karena berada di ruang halal semuanya. Ini berada di ruang halal. Bukan satunya yang berkunut itu ahli neraka, yang nggak berkunut ahli surga, bukan begitu, ya. Karena perkara halal semua. Atau dibalik, yang kunut ahli sunnah, nggak berkunut ahli bid'ah, bukan itu. Ini berada di ruang halal, bukan berada di ruang kebatilan. Ini khilafiyah namanya. Maka jangan terlalu tajam membahas ini, cukup dijelaskan, pilihan terserah. Begitu. Ini penting sekali untuk kamu dipahami, sehingga tidak mudah menjustifikasi orang, menuduh orang dan menuduh diri sendiri, ya akibatnya menganggap diri kita adalah ahli sunnah,
dan menganggap orang lain menjadi ahli bid'ah, menganggap diri kita ahli surga dan orang lain ahli neraka. Ujung-ujungnya ke sana nanti. Menjadi kita ahli hak, yang lain ahli batil. Kita adalah ahli tauhid, yang lain kafir. Nah, itu kan yang kemudian terjadi. Dzul Khuwaisirah kan begitu cara pola berpikirnya Dzul Khuwaisirah itu, sehingga rela membunuh dan menumpahkan darah kaum muslimin. Karena kalau orang Islam sudah dikatakan syirik, berarti dia adalah kafir. Syirik itu kafir, Pak. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Begitu nuduh orang itu syirik, berarti dia kafir. Kalau kafir berarti halal darahnya, boleh dibunuh. Ini terjadi pada kelompok Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Cara berfikirnya begitu, logika berfikirnya, sehingga begitu mudah dia menumpahkan darah kaum muslimin, dan begitu sayang dia orang kafir. Karena pandangan dia kalau orang kafir itu perlu didakwahi, dia kafir. Tapi kalau orang Islam kan keluar daripada koridor Islam, jatuh ke syirik, maka dia perlu dibasmi, dibunuh. Maka terbalik akhirnya dengan pesan Quran. Quran itu ruhama'u bainahum, saling sayang sesama kaum muslimin, asyidda al-kufar, tegas dengan orang kafir. Tapi kelompok Khawarij terbalik akhirnya. Karena kalau logika berpikirnya yang salah, dia sayang dengan orang kafir, tegas dengan orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi efek daripada kesimpulan ini kemana-mana. Ya. Dan ulama mengatakan Dzul Khuwaisirah dengan para kelompoknya Khawarij ini, kelemahan paling fatal adalah mereka tidak menguasai ilmu fikih. Ya, mereka terjemahkan Quran dan hadis secara secara zahir. Padahal itu ada maktub yang terucap, ada mafhum, apa yang kemudian bersit, yang dimaksud pesannya apa. Seperti Nabi mengatakan, betapa inginnya aku keluar dari masjid ini, aku akan bakar rumah-rumah mereka yang enggak mau salat berjamaah, saya akan bakar mereka bersama rumah-rumahnya. Itu kalimat yang keluar. Maksudnya apa? Ini kalimat tarbiyah, kalimat pendidikan. Jangan kemudian kita praktekkan, Nabi saja enggak mempraktekkan. Habib mengancam, menunjukkan apa? Menunjukkan ketidakridhoannya laki-laki itu sholatnya di rumah tanpa udzur syar'i. Ini kalimat apa? Kalimat tarbiyah, kalimat pendidikan. Barang siapa kemudian pakai sutroh, maka halangi. Kalau dia melanggar, bunuh. Ini kalimat tarbiyah, bukan kalimat hukum. Maka tidak ada sepanjang sejarah tiba-tiba orang masuk lewat depan orang sholat, tiba-tiba ditebas lehernya, enggak ada. Karena posisi kalimat ini posisi kalimat tarbiyah. Betul. Jadi ada al-mantuq, ada al-mafhum, bagaimana redaksi kalimatnya, apa maksud kalimat itu. Nah, ini siapa yang ahli begini? Para ulama. Ulama yang mana? Ya kalau kita itu ulama salaf itu Imam Hanafi, di bawahnya secara umur Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka adalah generasi tabi'in dan tabi'it tabi'in, generasi pertama. Mereka yang dikatakan salaf yang sebenarnya mereka. Nah, kalau kita beragama mengikuti tata cara bermanhaj mereka, namanya kita salafi, ya. Siapapun juga. Jadi salafi itu bukan kelompok, tapi cara memahami agama, ya. Nah, ini garis besar yang mesti kita pahami secara bersama-sama agar kita tidak goncang mana wilayah hak dan batil, mana wilayah khilafiyah. Betul. Jangan sampai kita salah paham wilayah khilafiyah, kita tarik ke wilayah hak dan batil. Berat kalau begini. Maka semua orang yang tidak sama dengan kita, akhirnya kita hukumnya adalah batil. Makanya perlu ada perbandingan, ya. Ngaji itu perlu perbandingan. Apalagi kalau di kota begini udah terbuka demikian, maka perbandingan madhab perlu kita lakukan. Kalau di kampung satu saja, kitab begini, kitab Madzhabul Arba'ah, kitab Fiqhus Sunnah, ya, Bidayatul Mujtahid. Kalau di kampung nggak cocok. Di kampung itu satu komando. Bagaimana kiainya? Kenapa? Karena memang mereka jarang mengaji. Baca Quran nggak bisa, mustaklim jarang, cukup satu saja. Tapi kalau di kota begini udah terbuka demikian, maka buka semuanya.
buka semuanya. Selama tetap berada dalam ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Ini cara beragama kita demikian, sehingga bisa kita kokoh, tidak mudah goncang. Kita ihtiyat, hati-hati dalam pilihan dan hati-hati dalam menghukumi orang. Jadi pilihan kita ambil yang hati-hati, tapi menghukumi orang juga hati-hati. Ini adalah pengantar untuk penguatan tentang masalah al-fahmu, pemahaman tentang Islam. Ini globalnya, ijmalnya. Jadi ketika kita ngaji Islam itu harus yang besarnya dulu, baru kita ngaji rinciannya, tafsilnya. Jadi ijmali dan tafsili. Jangan ngaji yang besar terus, paham tentang politik Islam, prinsip hukum Islam, tapi pas baca Fatihah keliru Fatihahnya, panjang pendeknya keliru. Pas kemudian dia itu berapa kian, auratnya tampak kelihatan. Pas berwudu, ada berangkat wudu nggak kena air wudu. Dia tahu besarnya, nggak ngerti rinciannya. Tuh, fatal. Atau dia ngerti rinciannya saja, nggak ngerti besarnya, sehingga dia rinci sekali. Tapi pada satu penjelasan gurunya lupa bahwasanya ada ulama-ulama yang lain, sehingga dia mengatakan Islam itu apa yang dia pahami. Di luar itu seakan-akan bukan Islam. Jadi dua-duanya sekaligus. Ijmali dan tafsili. Pemahaman global, pemahaman umum, dan pemahaman secara rinci. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rinciannya. Iyadatul muslimil kafir. Dalam bab jenazah, sebelum masuk ke jenazah adalah tentang pendahuluan jenazah. Biasanya walaupun tidak harus, orang meninggal itu biasanya didahului dengan sakit pada umumnya. Penting kalimat ini, Pak, sehingga definisi sholat pun oleh ulama didefinisikan, sholat itu pada umumnya dimulai dengan beberapa perbuatan dan beberapa kalimat, dimulai dan ditutup dengan beberapa kalimat dan beberapa perbuatan. Pakai kata-kata pada umumnya. Padahal kita tahu yang namanya sholat harus dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Tapi ulama mengatakan pada umumnya sholat itu didahului dengan beberapa kalimat dan perbuatan, ditutup dengan beberapa kalimat dan pada umum. Kenapa? Ada khusus nanti. Ada perkara khusus di mana orang tidak bisa mengucapkan kalimat takbir dan tidak bisa mengangkat tangannya. Kenapa? Karena dia sedang ditawan oleh musuh. Mulutnya dilatban sehingga nggak bisa mengucapkan kalimat takbir. Tangannya nggak bisa ngangkat. Kemudian tidak bisa mengucapkan salam. Maka kata ulama dia wajib sholat, tetap wajib sholat. La yajuzu tarkus sholati liman lahul aqlu. Tidak ada hak meninggalkan sholat bagi orang yang akalnya masih waras. Gitu. Walaupun kemudian mulutnya dilatban, tangannya dibelenggu, dia dengar suara adzan, tetap wajib sholat. Sholatnya gimana? Dengan mata isyarat dengan matanya. Walaupun kemudian lidahnya tidak bisa mengucapkan takbir Allahu Akbar karena dilatban, nggak bisa bergerak bibirnya, tetap wajib sholatnya selama akalnya masih waras. Begitu. Jadi tetap diantisipasi dengan kalimat pada umumnya. Sekarang kemudian iyadatul muslimil kafir, karena pada umumnya orang meninggal dunia itu ada pendahulunya berupa sakit, dikatakan sakaratul maut, maka bagi orang-orang beriman ada ibadah di dalamnya berupa mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit yang pahalanya apa? Kemarin barang siapa menjenguk orang sakit di pagi hari, maka dia akan mendapatkan doanya
Berapa malaikat? 70.000 malaikat sampai sore hari. Dan kalau dia mengunjungi orang sakit di malam, di sore hari akan dapat doanya malaikat 70.000 malaikat di sampai pagi hari. Jangan-jangan yang naikkan kita derajat di sisi Allah yang begini-begini ini, yang kadang-kadang nggak terfikirkan kepada kita rahasia di balik itu. 70.000 malaikat, bukan 7.000, tapi 70.000 malaikat mendoakan kita, mintakan ampun kepada Allah. Kalau satu malaikat saja 1 kali istighfar saja udah berapa itu? Udah 70.000 istighfarnya malaikat. Ini sampai pagi sampai sore. Subhanallah. Jangan-jangan kita ini kemudian lepas daripada bahaya, dijaga agama kita oleh Allah karena sebab kita menengok orang sakit. Tuh. Karena dapat doanya malaikat tadi. Jelas malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling taat, bukan ahli maksiat. Andaikan kita mau mengamalkan perkara-perkara demikian itu, ya. Nah, yang sakit kafir, tetangga kita, berhakkah kaum muslimin untuk menjenguk orang kafir yang sakit? Tentu kita bilang iya atau tidak, perlu keterangan. Keterangannya bagaimana? La ba'sa bi'iyadatil muslimil kafira. Tidak apa-apa orang muslim menjenguk orang kafir yang sakit. Bahasanya tidak apa-apa. Qala al-Bukhari, berkata al-Imam Bukhari, babun sebuah bab iyadatul musyrik, babnya ditulis oleh Imam Bukhari menjenguk orang musyrik. Bukan ahli kitab, tapi musyrik. Kalau ahli kitab Yahudi dan Nasrani, ternyata ini adalah orang musyrik, Hindu, Buddha, Konghucu sebagainya. Penyembah batu, penyembah matahari, ya. Ini Imam Bukhari nulis bab khusus namanya iyadatul musyrik, menjenguk orang sakit yang musyrik. Waruya an Anas, diriwatkan daripada Anas radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridai Anas, anna ghulaman liyahuda, ada seorang anak kecil gulam, dia adalah dari kalangan Yahudi, kana yakhdamun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia kerjaannya hari-hari melayani Rasulullah, jadi khadimnya Rasulullah. Ini Muhammad itu punya pembantu di kalangan orang Yahudi. Ayahnya nyuruh layani Muhammad. Gulam itu berarti umurnya di bawah 10 tahun. Anak kecil. Diterima oleh Nabi, tetap agamanya Yahudi. Si anak kecil tetap agamanya Yahudi. Sisi-sisi ini kan penting kita lihat ini. Kita salah ini kadang-kadang masalah bab wudu kita dalami, bab sholat kita dalami. Tapi sisi-sisi begini, hubungan kemanusiaan, ternyata pembantu Nabi adalah orang Yahudi, anak kecil yang kemudian dia menjadi khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarida, anak kecil ini sakit. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mendatangi anak kecil ini. Dia kembali ke rumah orang tuanya, sakit, didatangi oleh Nabi. Ya'uduhu, menjenguknya. Dalam keadaan dia sakit parah, qala, Nabi berkata kepada si anak kecil ini, aslim, masuklah kamu pada Islam. Dalam keterangan hadisnya, anak ini melihat ke ayahnya. Anak ini menoleh ke ayahnya. Begitu kata Nabi, aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Si anak ini langsung menoleh ke ayahnya. Kata ayahnya, ikuti agama Muhammad. Maka dia masuk Islam, fa aslama, maka dia masuk Islam. Maka yang paling mahal bagi seseorang adalah di akhir hayatnya apa? Iman dan Islam. Ini melebihi segala-galanya. Dokter didatangkan, alat kesehatan didatangkan, tapi lebih mahal daripada ini semua adalah tetapnya iman dan
Islam. Ini yang paling mahal. Ini yang paling mahal. Yang kita selalu mengharap kepada Allah. Dengan iman dan Islam ini kita hidup. Dengan iman dan Islam ini kita menghadap Allah Rabbul Alamin. Sehingga pertemuan kita dengan Allah indah. Sesuatu yang kita harapkan, bukan sesuatu yang kita takutkan. Kita lihat ya tuh foto-foto para mujahid, mukanya senyum, bersih, ya. Dan ternyata memang subhanallah, orang-orang yang dikasih akhlak mulia itu berbahagialah, karena banyaknya husnul khotimah itu dari akhlak mulia. Saya ingat betul cerita daripada Ustaz Abdul Rahman, ya, ketika ke Afghanistan. Kami dari Indonesia ini betul-betul mengharap mati di sana, tertembak kah atau kena bom kah. Tapi kami kembali ke Indonesia ini. Yang gugur di medan jihad di sana adalah orang terbaik di antara kami. Dan yang paling menonjol adalah yang terbaik akhlaknya. Itu yang diterima oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk syahid di medan jihad ketika melawan Rusia. Kami ini di sini semua sudah ikrar kita kepingin gugur di sana. Ternyata syahid itu nggak mudah. Mendapatkan syahid itu nggak mudah. Ternyata yang disyahidkan oleh Allah adalah orang-orang terbaik di antara kami, yang paling tampak itu yang paling baik akhlaknya. Akhlak paling bagus. Mereka yang digugurkan oleh Allah. Maka ikhwafillah, yang paling mahal ini adalah masalah iman, ya. Iman Islam ini mahal, sehingga kita bertemu dengan Allah itu dengan perasaan bahagia. Ingin ketemu dengan zat yang amat sayang kepada kita. Bukan dengan zat yang kejam pada kita, bukan. Tapi amat sayang kepada kita. Melebihi sayangnya orang tua kepada anaknya. Melebihi sayangnya jamaahnya kepada dirinya. Allah Rabbul Alamin. Sehingga ciri orang-orang yang beriman dengan benar ini, inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, awliya itu adalah jamak daripada wali. Kalau satu namanya waliyun, kalau dua waliyani, kalau banyak awliya. Allah katakan di Quran, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah, pencinta-pencinta Allah itu, la khaufun alaihim, mereka tidak akan kena rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ditafsirkan oleh ulama, apa bedanya takut dan sedih hati? Ada dua kalimat, tidak takut dan tidak sedih hati. Oh, orang meninggal dunia itu ada ketakutan-ketakutan berlapis. Satu, takut su'ul khatimah. Kedua, takut alam kubur yang panjangnya nggak tahu sampai kiamat terjadi. Takut yaumul ba'ats, sebelum ke alam kubur dengan mungkar dan nakir di alam kubur, ditanya, diuji oleh mungkar nakir. Takut ketika mukanya dibangkitkan, mukanya menjadi hitam legam, atau mukanya menjadi muka keledai, ya, atau muka yang tidak berdaging, tengkorak. Takut ketika di mahsyar 50.000 tahun terkatung-katung. Takut ketika melewati sirat dia jatuh ke jahanam. Ketakutan yang berlapis-lapis. Tapi wali-wali Allah ini la khaufun alaihim. Dengan itu semua dia tidak takut. Dengan malaikat maut enggak takut. Karena apa? Rindunya kepada Allah akan mengalahkan takutnya pada malaikat maut. Dengan alam kubur enggak takut. Dengan pertanyaan mungkar nakir enggak takut. Dengan apa yang akan dihadapi hilang rasa takutnya. Dan dengan siapa saja yang dia tinggalkan dia enggak sedih. Dia tinggalkan anaknya, istrinya enggak sedih. Kenapa? Dia yakin Allah akan mengurus mereka. Sayangnya Allah pada anak istri melampaui sayangnya dia kepada mereka. Dia lebih percaya Allah yang ngurus mereka dibandingkan dirinya. Sesayang apa sih dirinya kepada anak istrinya? Tentu lebih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia nggak sedih.
meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kerjaannya, meninggalkan sahabat-sahabatnya. Kenapa? Dia yakin dengan janji Allah di alam kubur ada teman-teman yang lebih baik, ada keluarga yang lebih baik, ada rumah yang lebih baik, ada sahabat yang lebih baik. Imannya ini menyebabkan dia tidak takut dengan apa yang akan dihadapi, enggak sedih dengan apa yang akan ditinggal. Dan ini adalah sifat wali-wali Allah. Wali-wali Allah, orang-orang yang loyal kepada Allah. Orang yang wali Allah ini dua cirinya. Dia baik di hatinya dan baik di amal zahirnya. Dua. Islahul qulub, hatinya saleh, wa islahul a'mal, amal fisiknya saleh. Enggak salah satu di antara duanya. Orang yang ngurus hatinya saja dengan tasawuf, maka kata Imam Malik, man tasawwafa bila tafaqqaha tazandaq. Orang yang hanya ngurus hatinya saja, zikir saja, akhlak saja diurus, tapi dia lupa pada fikih, maka akan tazandaq. Dia akan kafir tidak terasa. Namanya kafir zindik. Sebenarnya dia udah masuk ke dalam area kafir, tapi dia masih merasa Islam. Kenapa? Dia bodoh pada aspek fikih. Tapi orang yang ngurus fikih saja, man tafaqqaha bila tasawwafa, yang ngurus fikih saja, enggak ngurus hatinya, rasa kebaiknya kepada Allah, kemudian ada harapan kepada Allah, ada kesabaran, ada keikhlasan, ada keridhaan, ya, tidak ragu-ragu, tidak prasangka buruk kepada Allah. Yang fikih saja, maka kata Imam Malik, man tafaqqaha bila tasawwafa tafassaq. Orang yang hanya ngurus fikih saja, lupa ngurus hatinya, dia akan jatuh kepada kefasikan. Itu apa fasik? Gampang mempermainkan agama. Kenapa? Oh gampang lah, istighfar sebentar juga hilang. Maka agama direkayasa oleh kemampuan fikihnya. Dia lupa tentang hatinya. Pada Allah mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, Allah tidak melihat fisik-fisik kalian, walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah dua, hati dan amal kalian. Dua sekaligus. Bagaimana kondisi hatinya, bagaimana kondisi amalnya. Maka perbaikan orang beriman dua sekaligus. Perbaikan hati, perbaikan amal, dua sekaligus. Enggak boleh salah satunya, harus berbarengan. Aspek amal-amal qalbiyah dan amal-amal zahiriyah harus berbarengan dua-duanya. Maka niat yang baik dikontrol dengan syariat, ilmu fikih. Dan fikih yang dijalankan dikontrol dengan hati yang baik. Ikhlas, ridha, tawaddu, ya, khudur sebagainya. Ya. Nah, kembali ke sini lagi. Ternyata Rasulullah SAW menjenguk orang musyrik ketika di akhir hayatnya, dan kemudian berdakwah masuk Islam. Ini yang dilakukan sekarang oleh rumah sakit non muslim. Dakwah dilakukan ketika sakaratul maut. Ketika terjadi pertempuran iman, mereka masuk menawarkan kekafiran. Mestinya kita masuk menawarkan keislaman. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau dia orang Islam, talqini dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau dia belum Islam, bisikkan untuk masuk Islam. Dan kita jangan takut dengan orang sekelilingnya. Masuk Islam, tawaran kita berikan, kamu akan selamat. Kalau dia masuk, alhamdulillah. Enggak masuk, kita sudah menyampaikan dakwah. Karena kita enggak wajib untuk masukkan seseorang ke dalam Islam, tapi mendakwahi seseorang ke Islam wajib hukumnya. Memaksa masuk enggak, tapi mendakwahkan harus. Ya. Kemudian waqala Sa'id al-Musayyib an Abi, daripada al-Musayyib, lamma khudra Abu Talib ja'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Abu Talib sedang sakit parah sampai pada sakaratul maut, Rasulullah SAW kemudian datang menjenguknya. Abu Talib dan mengatakan, ya Abi, kul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ammi, wahai pamanku,
ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kemudian Abu Thalib hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah. Itu dalam sejarah dan berbagai versinya, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Maka Nabi meninggalkan Abu Thalib dan kemudian menyuruh siapa? Ali ngurus ayahnya. Ya Ali, urus ayahmu, karena meninggal dalam keadaan tidak Islam. Ya. Jadi boleh kita ini menjenguk orang kafir, apakah kalangan Yahudi atau Nasrani atau kafir musyrik, boleh. Nah, kemudian kita sampaikan dakwah. Kemudian al-iyadatu fi ramdi, kita menjenguk orang yang sakit mata. Ya, ini sakit mata ini kan kita kenal sebagai penyakit menular ya, sehingga semua orang takut kalau berhadapan orang sakit mata. Tapi ternyata Nabi mendatangi sahabat yang sakit mata akan mendoakan. Rawa Abu Daud an Zaid bin Arqam, telah meriwayatkan sebuah hadis Imam Abu Daud daripada Zaid bin Arqam. Qala, berkata Zaid bin Arqam, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waj'in kana bi'ainayya. Kata Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjenguk aku ketika aku ditimpa sakit pada kedua mataku. Jadi sakit mata dijenguk oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam kisah perang apa? Perang Uhud ya, yang kemudian Ali bin Abi Thalib matanya sakit kemudian diludahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kemudian langsung hilang apa penyakitnya. Sehingga subhanallah, bagaimana orang tidak akan beriman pada Nabi ketika itu karena mukjizat tampak depan mata mereka. Walaupun mukjizat ini belakangan, mereka beriman dulu baru mukjizat ditampakkan. Tuh. Pada kasus hujan misalnya, ketika kering ya, orang-orang datang kepada Nabi, maka dia kemudian mengatakan, ya Allah ya, berdoa kepada Allah, kemudian langsung turun hujan deras sampai semua jalan penuh dengan banjir. Ya Rasulullah, celaka harta benda, banyak binatang mati karena banyak air. Ya Rasulullah, segera hentikan hujan, mohon pada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tuh hujan ini jangan di sini, tapi pindahkan ke bukit-bukit, ke lembah-lembah. Tiba-tiba berhenti di Madinah, minggir itu semua awan-awan, kelihatan semua. Itu. Gimana orang tidak mau beriman dengan Rasul? Tapi begitu kan juga masih banyak juga yang nggak beriman. Sementara kita tidak pernah melihat itu. Tapi kita amat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi, aku rindu dengan saudaraku. Kami saudaramu ya Rasulullah. Kata sahabat, tidak wahai sahabat, engkau adalah sahabatku. Saudaraku belum datang. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak pernah melihat wajahku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tidak pernah tahu kapan bagaimana Quran turun, tapi mereka beriman dengan Quran itu. Aku rindu kepada mereka. Mudah-mudahan yang maksud kita semua ya. Orang-orang akhir zaman nggak pernah bersama Rasulullah, nggak pernah tahu turunnya Al-Quran, tapi kita amat beriman kepada Nabi, beriman kepada Al-Quran. Ini kan karunia besar daripada Allah SWT. Sehingga waktu kita ini bermakna semuanya karena iman ini. Sehingga orang beriman itu selalu bersama Allah. Naik motornya bersama Allah, naik mobilnya bersama Allah, makannya bersama Allah, tidurnya bersama Allah, bangunnya bersama Allah. Kenapa? Karena ada kalimat Bismillah, dengan nama Allah. Karena dengan nama Allah syariat hadir. Tidurnya diatur syariat, bangunnya diatur syariat, makannya diatur syariat, tidak tangan kiri, enggak berdiri, ya, tidak bersender. Karena itu ibadah, hadir bersama Allah. Tapi kalau ini orang yang memaknai tentang iman dan basmalah. Kalau enggak, jangankan lagi makan, lagi naik kendaraan, sholatnya saja dia lupa Allah. Dan kita berlindung kepada Allah daripada sifat demikian. Ya. Terus kita lanjutkan talabut doa minal marid.
minta doa pada orang yang sakit. Sunnah. Biasanya orang sakit minta doa ke kita ya. Ini dibalik. Habis kita mendoakan dia, kita minta didoakan oleh dia. Rawa Ibnu Majah an Umar radhiyallahu an, telah meriwayatkan Ibnu Majah daripada Umar radhiyallahu anhu qala, berkata Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalta ala maridin, jika kamu menjenguk orang sakit, famurhu falyad'u lak, maka kata Nabi, jika kamu menjenguk orang sakit, maka mintalah kepada dia untuk mendoakan kamu. Fa inna du'aahu ka du'ail malaikah, karena doanya orang sakit bagaikan doanya malaikat, dekat dikabulkan oleh Allah. Qala fi zawaid, berkata pengarang az-zawaid, wa isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat, hadis ini sanadnya sahih dan orang-orang yang terkait adalah orang-orang yang terpercaya, illa annahu munqati, tapi hadis ini munqati, ya, terputus, tapi sanadnya sahih. Kemudian kita masuk at-tadawi, berobat. Kalau kemarin di awal-awal, bolehkah kita sakit gak berobat? Boleh atau enggak? Di pembahasan awal kita sakit, ada obat manjur tapi kita gak mau. Obat itu terbukti nih dipakai di seluruh dunia. Kalau penyakit ini obatnya ini, tapi dia memilih nggak mau berobat. Udah, saya nggak usah berobat. Boleh? Boleh. Asalkan sabar. Tuh, kisahnya gimana? Wanita hitam yang punya penyakit ayan, ya. Yang kalau dia kumat ayannya, auratnya kelihatan, dan dia lapor ke Nabi. Apa kata Nabi? Kalau kamu mau, saya doakan, insya Allah Allah nyembuhkan kamu. Tapi kalau kamu sabar, Allah akan ganti dengan surga. Apa kata dia? Enggak usah didoakan sembuh ya Rasulullah. Kalau berasa ada surga, mending saya sakit. Cuma doakan saja agar enggak kesingkap aurat saya. Boleh. Kita sengaja menanggung sakit tapi sabar. Jangan ngeluh ke sana kemari. Ya. Tuh. Dan tetap taat kepada Allah dalam sakitnya. Karena sabar itu, apa definisi sabar? Pahit hidupnya tapi tetap taat, itu sabar. Kalau syukur, manis hidupnya tapi dia tetap taat, itu syukur. Gampang definisi syukur itu. Hidupnya senang, kebutuhannya tercukupi, dan dia taat kepada Allah. Di tengah-tengah ketercukupan dia, di tengah-tengah manisnya hidup, dia taat kepada Allah. Orang ini statusnya syakir, orang yang bersyukur. Tapi orang itu pahit hidupnya, penuh penderitaan, di tengah penderitaannya dia taat kepada Allah, statusnya adalah sabir, orang yang sabar. Yang sabar ini jauh lebih tinggi dibandingkan yang syakir. Coba kalau kita suruh milih, kita semuanya kepingin syakir, giliran masuk surga kepingin sabir. Karena orang sabar ini lebih dulu masuk surganya nanti, mendahului orang syakir. Tapi kalau disuruh di dunia, kita milihnya syakir, gila masuk surga masuk kelompok sabir. Mau sakit apa sehat? Sehat Pak. Tuh, mending saya jadi orang syukur asalkan sehat gitu kan. Mau kaya apa miskin? Kaya aja tapi bersyukur gitu kan. Tapi giliran kemana masuk surga, milih kelompok sabir, yang sabar. Sakit tapi sabar lebih dahulu dibanding orang sehat tapi syukur. Kenapa? Masuk di dalamnya. Apalagi khilaf misalnya kan, masuk di dalamnya. Kalau itu pilihan, masalahnya kadang-kadang dipaksa. Sama dengan bayar pajak. Pajak itu kan haram, tapi dipaksa kita. Dipaksa berarti kita posisinya adalah al-madlum, yang terzalimi. Jangan sukarela kita pakainya. Kata kita pakai jalur kiri, mestinya kita jalur kanan gitu ya. Tapi terpaksa karena keputusan negara.
Maka kita melakukannya bukan karena sukarela, bukan. Karena dipaksa oleh negara. Jadi kita berobat sekarang. Amar syari' telah memerintahkan asy-syari'. Siapa asy-syari'? Asy-syari' itu yang mengadakan syariat. Produknya namanya syariah. Berarti asy-syari' siapa asy-syari'? Allah. Asy-syari' pembuat syariat itu adalah Allah. Makanya kalau orang bikin hukum di luar hukum Allah dikatakan apa? Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Jangan kamu berbuat syirik dalam masalah hukum. Jadi syirik pun ada dalam hukum. Tuh baca, kan Bapak baca terus tiap malam Jumat itu. Surat apa itu? Al-Kahf. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Jangan menduakan Allah dan perkara hukum. Makanya orang yang menganggap ada hukum lebih hebat selain hukum Allah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul apa? Zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Maka orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah tiga kategorinya, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Tiga. Di antara tiga ini. Kenapa? Iya. Makanya anggota dewan itu kejar itu, kuasai parlemen itu. Karena siapa yang menguasai parlemen dialah yang akan memproduk hukum. Kalau diserahkan pada orang kafir, dia kafir semua hukum negara ini. Sementara yang akan dikenai hukum itu kita. Makanya fatwa Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Saudi Arabia, 3 hari sebelum pemilu keluar itu fatwanya. Orang Islam siap milih. Suruh milih. Kenapa? Ini masalahnya bukan masalah perusahaan demokrasi atau tidak. Ini masalah umat. Masalah apa ini? Keselamatan agama ini. Masalah agama kok diserahkan ke orang kafir. Mekanisme itu nanti sekarang darurat syariah. Jangan sampai mereka memproduk hukum-hukum yang akan dikenai ke orang Islam, mereka yang bikin produk hukumnya. Oh, ternyata kaitannya panjang Islam itu. Enggak hanya hitam putih begitu. Banyak hal yang perlu masuk di dalamnya. Untuk setingkat begini ini Lajnah Daimah turun tangan itu berfatwa. Ya, walaupun akhirnya khilaf lagi di tengah masyarakat, tapi akibatnya kan kita rasakan. Ketika kaum muslimin tidak masuk dalam perkara-perkara ijtimaiyah, perkara-perkara masyarakatan diserahkan kepada orang fasik, diserahkan kepada orang zalim, apalagi orang kafir, produk hukumnya kena kepada kita kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini. Nah ini ya. Jadi berobat. Udah habis waktunya? Dan kegiatan masalah berobat ini amar syari', Allah selaku pembuat syariat telah memerintahkan bitadawi untuk berobat fi aksar min hadisin, dari banyak hadis. Ya. Yang pertama rawa Ahmad wa ashabus sunan, telah meriwayatkan Imam Ahmad dan ashabus sunan, wa sahahu Tirmidzi, dan disahkan Imam Tirmidzi an Usamah bin Syuraik. Qala berkata Usamah bin Syuraik, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ka'anna ala ru'usihim at-tayr fasallamtu. Ketika aku mendatangi Nabi di tengah-tengah sahabatnya, aku lihat semua sahabatnya ini seakan-akan di kepala mereka ada burung. Apa itu artinya? Kata Usamah bin Syuraik, aku mendatangi Nabi dan para sahabatnya, aku melihat mereka seakan-akan di kepala mereka ada burung. Apa maksudnya? Mereka tenang semuanya, enggak ada yang bergerak. Takut burungnya terbang. Oh, akhlak sahabat depan Nabi itu begitu. Khudu, tenang. Enggak ada yang kemudian ngobrol ke sana kemari cerita cekikikan.
Gambarannya adalah seakan-akan ada burung di kepala-kepala mereka. Jadi suasana sama dengan kalau dikatakan itu dalam sirah, bapak-bapak baca ya, biografi 4 imam. Imam Malik itu majelisnya ini amat sangat bahasa kita itu berwibawa. Saking wibawanya, setingkat wali kota Mekah ketika mengantarkan ini Imam Syafi'i dari Mekah menuju Madinah, minta rekomendasi ibunya, maka dikasih surat oleh wali kota Mekah ke wali kota Madinah agar kemudian mendapatkan jalan menuju Imam Malik. Imam Syafi'i kecil berangkat menuju Madinah. Sampai di kota Madinah, dia datangi wali kota Madinah, nyampaikan surat itu. Apa kata wali kota Madinah? Sesungguhnya aku suruh berlari dari sini ke gunung itu lebih aku cintai dibandingkan menghadap kepada Imam Malik. Setingkat wali kota ini ketemu Imam Malik, amat ndrek-dek dia tuh. Takut. Sehingga saking wibawanya Imam Malik. Maka kalau sudah sampai di majlis Imam Malik itu, dalam sirah ceritakan hening suasananya. Hening suasananya. Jadi tidak ada lagi orang ngomong apa itu, hening suasana. Betul-betul wibawa sekali. Saya dikatakan Imamul Haramain. Imamnya 2 tanah haram. Setingkat wali kota saja mau menghadap ke beliau, buru-buru manggil. Itu. Nyampaikan surat saja itu nerak takut. Itu. Saking wibawanya Imam Malik. Ya. Ini apalagi Rasulullah SAW dikatakan apa? Seakan-akan di kepala sahabat ada burung. Saking heningnya mereka itu. Fasalamtu, maka kemudian kata Usama bin Syarq, saya bersalam. Summa qa'adtu, aku duduk. Faja'al a'rab min hahuna wa hahuna, tiba-tiba datang orang Badui dari sana dari sini. Orang Badui ini kan dikenal orang-orang pedalaman yang karakternya itu kasar ya, biasa teriak-teriak biasa tuh. Orang Badui Arab namanya ya. Faqalu, dan dia berkata, ya Rasulullah ana tadawi, wahai Rasulullah bolehkah kami berobat? Faqala, maka bersabda Rasulullah, tadawu, kata Nabi, berobatlah kalian, fa inna Allah ta'ala lam yadha da'an illa wada'alahu dawa. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Wa irada'in wahidin, kecuali satu yang tidak ada obatnya, Allah enggak turunkan obatnya. Apa itu? Al-haram. Apa? Penyakit tua. Faktor U. Ini tua itu enggak ada obatnya, Pak. Bapak umurnya berapa sekarang? 70 tahun. Ada enggak obat yang kalau saya minum saya bisa jadi 40 tahun? Ya tetap aja 70 tahun, besok 71 tahun, enggak bisa mundur lagi. Ya, akan terus berjalan itu. Ya. Jadi tua itu enggak bisa diobati. Walaupun sehat bisa diusahakan. Ada orang umurnya tua tapi badannya sehat. Tapi tua itu tetap aja tua walaupun dia sehat. Tua umur, ya, remaja di badan. Gitu ya. Ini satu hadis aja kita baca karena hadis masalah berobat banyak. So di sini dulu barangkali cukup, barangkali ada pertanyaan, tafadhal. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh jangan. Kalau orang kafir mendoakan dia boleh, tapi minta doakan jangan. Ya boleh. Yang enggak boleh itu kan mendoakan orang kafir itu mendoakan dia jadi ahli surga. Mendoakan dia diampuni oleh Allah itu enggak boleh. Mendoakan dia sembuh boleh. Yang enggak boleh itu mendoakan dia diampuni oleh Allah, enggak boleh.
Kalau dia mudah-mudahan usaha kamu ya sukses, boleh dunia mah boleh. Yang nggak boleh yang akhirat. Mendoakan dia dapat hidayah, boleh. Mendoakan diampuni oleh Allah nggak boleh. Nggak boleh. Mendoakan dia masuk Islam hidayah boleh. Mendoakan sembuh boleh. Boleh. Ya. Iya, aslim taslam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah pada kaumku, mereka enggak tahu ya Allah, karena aku ada seorang nabi sehingga sikapnya kurang ajar gitu. Ya, diracun oleh Yahudi. Oh enggak, Nabi diundang di rumah wanita Yahudi, diundang untuk makan-makan memang. Dikasih sate kambing. Ya, kemudian ada seorang sahabat yang mendahului Nabi makannya itu, sehingga racun masuk. Lalu Nabi dicegah, tapi dia terlanjur ketelan. Karena begitu dia makan, kemudian malaikat Jibril bilang jangan dimakan, itu adalah ada racunnya. Gitu. Dan perempuan ini ketika mau ditangkap dan ditanya oleh Nabi kenapa berbuat demikian, jawabannya pintar dia. Saya hanya nguji kamu, benar nggak kamu seorang nabi? Gitu. Begitu. Saya ingin menguji apakah kamu seorang nabi atau tidak. Begitu jawabannya. Diracun. Ya. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah merahmati bagi kita semuanya. Insyaallah kajian berobat ini kita lanjutkan pekan depan sampai kepada doa-doa pengobatan ya. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.